Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini kita kembali bisa bersama di dalam perenungan firman Tuhan sebelum kita menjalani aktivitas hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dan atas hidup kami. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, kami bersandar pada Kristus yang hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Melalui firman-Mu hari ini, teguhkanlah hati kami supaya kami hidup dengan pengharapan, keberanian dan sukacita. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 110 ayat 1 yang berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap hari kita mendengar berita tentang peperangan, kejahatan, bencana, penyakit, dan berbagai penderitaan. Tidak sedikit orang bertanya, kemana arah dunia ini? Apakah pada akhirnya kejahatan akan menang? Nah, Mazmur 110 memberikan jawaban yang penuh pengharapan. Pemazmur menulis, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, Mazmur ini adalah sebuah nubuat tentang Mesias yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga dan sekarang memerintah di sebelah kanan Bapa. Ia bukan hanya juru selamat yang telah mati bagi kita, tetapi juga raja yang hidup dan memerintah atas segala sesuatu. Itu berarti sejarah dunia ini tidak berjalan tanpa arah. Segala sesuatu berada di bawah pemerintahan Kristus. Memang kita masih hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita masih mengalami sakit, penyakit, kehilangan, pergumulan keluarga, kesulitan ekonomi, dan berbagai hal yang tidak bisa kita mengerti. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semuanya ini? Tetapi Mazmur 110 mengingatkan kita bahwa di balik semua yang tampak kacau, Kristus tetap memegang kendali. Tidak ada musuh yang terlalu besar baginya. Tidak ada kuasa yang dapat menggagalkan rencananya. Dan pada waktunya dia akan menaklukkan semua musuh terakhir termasuk dosa, maut, dan segala penderitaan. Karena itu orang percaya, saudara dan saya, sesungguhnya memiliki pengharapan yang berbeda. Pengharapan kita bukan terletak pada keadaan yang selalu baik. Bukan juga pada kemampuan kita sendiri. Pengharapan kita terletak pada Kristus yang memerintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir. Mungkin ada penyakit yang belum sembuh. Ada pergumulan keluarga yang belum selesai, ada doa yang belum terjawab, atau ada masa depan yang tampak gelap. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu tidak berjalan sendirian. Yesus mengetahui setiap air mata dan setiap pergumulan yang Bapak Ibu alami. Dia pernah datang ke dunia ini, merasakan penderitaan, dan sekarang memerintah sebagai raja yang penuh kasih. Nah, karena itu jangan berkecil hati. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah akhir dari cerita.
Kristus sedang membawa sejarah menuju kemenangannya yang sempurna. Dan karena Kristus memerintah, masa depan orang percaya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengetahui semua yang akan terjadi pada hari esok, tetapi kita mengenal Dia yang memegang hari esok. Dan itu sudah cukup. Karena Yesus Kristus hidup dan memerintah, kita dapat menjalani hidup dengan pengharapan, keberanian, dan sukacita. Tuhan kita memerintah, dan pada akhirnya kerajaannya yang penuh damai dan kebenaran akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja yang hidup dan memerintah sampai selama-lamanya. Ketika hati kami dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, ingatkan kami bahwa tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kendali-Mu. Teguhkan iman kami di tengah pergumulan hidup ini. Tolong kami untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap setia mengikut-Mu. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Kiranya pengharapan di dalam Kristus memenuhi hati kami dan memampukan kami menjalani hari demi hari dengan keberanian dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.